Bu Hana, sekarang Ibu tempelkan di perut Ibu. Besarkan sedikit volumenya. Ya, itu salah satu terapi untuk merangsang janin. Musik klasik. Tapi kalau saya lebih cenderung musik Islami. Ya, itu bagus untuk pertumbuhan janin, perkembangan otaknya. Belum terasa nanti kalau sudah tumbuh sekian minggu, dia sudah menjadi janin, dia berkembang, dia akan terasa, bereaksi dia. Ya. Ya Allah, seharusnya laki-laki yang mengingatkan aku hal seperti ini adalah Mas Bram, ayah dari bayi dalam kandungan aku, bukan Dr. Wisnu. Suster, boleh tolong bilang sama Pak Firan kalau saya Pak Bram sudah datang untuk ketemu sama dia. Maaf Pak, silakan ditunggu sebentar ya. Ya, saya tunggu di sini ya. Ya Allah, aku mohon mudahkan urusan aku ini. Hana, Dr. Wisnu. Apa sekarang Dr. Wisnu sudah berhasil meluluhkan hati Hana? Bapak Edi Bramantio? Iya. Silakan Pak, sudah ditunggu. Oke, ya, terima kasih ya. Pak Firan. Oh, sorry. Ya. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya. Maaf sebelumnya Pak Firan. Saya cuma mau datang sini untuk memberitahu Pak Firan kalau pengiriman barang-barang medis yang dipesan sama Pak Firan itu akan ada keterlambatan sedikit. Terlambat? Maksud Pak Bram terlambat sampai ke rumah sakit ini? Iya Pak. Ada sedikit masalah teknis. Perusahaan kami lagi berusaha untuk koreksi dan kita akan melakukan pengiriman ulang secepatnya. Pak Bram, kami dari tadi ini sudah menunggu alat-alat dari Bapak. Tapi ternyata seperti ini kejadiannya. Pak, saya ini harus bagaimana? Terus terang Pak ya, kalau bukan karena Dr. Wisnu yang memutuskan untuk hal ini dan meyakinkan jajaran kami di rumah sakit, kami tidak akan mengambil dari perusahaan Bapak. Dr. Wisnu? Iya, Dr. Wisnu. Dr. Wisnu lah yang telah meyakinkan jajaran kami di rumah sakit ini, termasuk saya, kalau barang dari perusahaan Bapak itu qualified. Tapi ternyata hasilnya seperti ini. Bapak, iya, barang-barangnya memang tidak ada masalah. Qualified 100% Bapak. Cuman pada saat pengiriman ada sedikit masalah teknis dan kita harus rekuperasi alat-alat dan barang-barang itu sehingga akan ada delay pengiriman. Tapi Bapak tolong, saya yakinkan Bapak kalau kita pasti proses mengurusin dan... Maaf Pak, maaf. Saya tidak bisa memutuskan hal itu Pak. Karena saya harus evaluasi lagi dan meeting dengan manajemen perusahaan rumah sakit ini. Kalau gitu Pak, perjanjian kita batal aja. Pak Firan, jangan begitu dong Pak Firan. Kita bisa lanjutkan lagi, tapi biarkan ada waktu aja sedikit Pak Firan untuk... Maaf Pak Bram, maaf sekali. Saya nggak bisa memutuskan hal itu. Karena saya harus meeting dengan jajaran kami. Nanti kami konfirmasi ulang lagi kepada Pak Bram untuk hal selanjutnya. Saya minta maaf Pak Bram. Kak Sofi! Kak, aku bosen banget nih Kak! Tolong ambilin minum dong buat aku haus! Kak Sofi! Kak Sofi! Apaan sih Karin? Berisik banget tau nggak? Kamu tuh teriak-teriak dari luar tuh kedengeran. Gila tau nggak? Aku dibilang orang gila, kamu yang gila. Kamu tuh kemana aja? Aku teleponin, kenapa nggak kamu angkat telepon aku? Udah Karin, dia aku capek. Aku nggak mau ribut sama kamu. Udahlah. Kamu lihat kaki aku.
Kamu lihat kaki aku. Kakiku terkilir, yang ini luka. Dan aku nelponin kamu minta bantuan suami aku. Mana tanggung jawab kamu atas istri kamu dan keluarga kamu, Mas? Aduh Karin, itu nggak ada apa-apanya Karin, ha? Lagian ini pasti ini kerjaan kamu juga. Apa-apain kamu di rumah sampai bisa begini? Kerjaan aku, Giram Bahana aja yang luka kamu paniknya minta ampun. Kamu kelewatan ya, Mas? Mas, kalau misalnya gara-gara kejadian tadi aku jatuh, terus aku keguguran gimana? Oh iya. Kalau kamu keguguran gimana Iya, ya? kayak gimana, benar kan? Iya, kalau kamu keguguran ya berarti itulah takdir. Ya, dan kita nggak bisa ngelawan takdir. Dan kalau begitu, anak itu udah nggak ada, ya berarti aku udah tidak lagi terdekat sama kamu. Dan dengan senang hati aku akan meninggalkan kamu. Mas, kamu tuh jangan sembarangan dong kamu, Mas. Kamu tuh ngomong apaan sih, Mas? Kamu ngatain aku keguguran? Atau kamu berharapnya seperti itu, Mas? Jangan sembarangan ngomong. Kamu yang ngomong keguguran di luar, kamu yang Mas, ngomong. aku doain Bahana keguguran. Keguguran. Udah, Karin diam aja, Biar diam ya. kamu tahu rasa. Aku mau mandi ya. Aku mandi sana, siapin air panas sendiri. Aku ogah siapin air panas buat kamu. Abis mandi, siapin makanan buat aku ya. Kok belum datang juga sih? Jangan-jangan Bang Rudolf bohong lagi. Nggak nganterin Dante, malah bawa Dante pergi kayak dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Ma. Kamu sampai segitunya sih, Nis, meriksa Dante segala. Nah, abang tega nyakitin anak abang sendiri. Ya bukannya gitu Bang. Wajar lah kalau misalnya seorang ibu khawatir anaknya pergi. Meskipun perginya sama papanya sendiri. Bisa kamu lihat gak sih tadi? Abang tuh cuma pengen ketemu Dante doang, abang kangen. Niat abang tuh pengen melindungi kalian berdua. Kalian kan keluarga abang, harta hati abang. Yes, pegang. Ambil. Apa ini Bang? Ya. Bang. Iya, apapun yang kamu pengen omongin sekarang, udah anggap aja itu uang buat Dante, untuk keperluannya dia. Ya, buat nambahin sehari-hari. Tapi uang ini dari... Itu uang halal, Nisa. Itu kerja kerasnya abang selama ini ngilang. Percaya deh sama abang. Tapi aku nggak bisa terima. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Bang Rudolf ternyata nggak seburuk yang aku pikirin. Bang Rudolf makin perhatian sama Dante. Apa Bang Rudolf nyari aku karena mau balik lagi ya sama aku? Jadi sebenarnya ada apa Pak Das ajak saya ketemuan seperti ini ya Pak? Karena kalau di luar kantor gini, kamu bisa anggap saya teman. Saya hanya ingin bicara dari hati ke hati sama kamu, Bram. Terima kasih Pak. Soal apa Pak? Begini, Bram. Saya masih memberi kesempatan kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu. Asalkan kamu jujur pada saya. Jujur Pak. Maaf Pak Das, tapi maksud Bapak jujur tuh jujur soal apa Bapak? Bram, saya tahu kamu saat ini dalam kesulitan finansial. Ya, jujur saja Bram, kamu butuh berapa? Mungkin saya bisa bantu, tapi bukan dengan cara mempertaruhkan karir kamu dengan melakukan penggelapan barang-barang ini, Bram. Sebentar Bapak. Jadi maksud Bapak di sini, Bapak menuduh saya terlibat dalam hilangnya barang-barang itu? Ya, kalau kamu jujur, tentu saya bisa melindungi kamu dan bisa memperingan tuduhan polisi yang mengarah ke kamu sebagai dalangnya.
Astagfirullahaladzim. Maaf banget Bapak. Maaf banget. Tapi Bapak tolong. Memang saya mempunyai masalah keuangan pada saat ini Bapak. Tapi saya sama sekali demi Allah Bapak tidak terlibat dalam apa yang Bapak menuduh saya Bapak. Saya tidak akan pernah melakukan tindakan nista seperti itu Bapak. Ya, saya hanya mengingatkan kamu saja Bram. Kalau kamu mengaku sekarang, ini akan lebih baik. Karena kalau nanti polisi tahu, maka konsekuensinya pasti akan beda. Maaf Bapak ya. Saya sudah bicara sejujurnya soal masalah ini Bapak. Ya, saya tidak terlibat dalam apa yang Bapak pikirkan. Astagfirullah. Minta maaf Bapak, saya harus pergi. Terima kasih makanannya, tapi maaf Bapak, saya harus pergi. Kenapa masalah ini jadi rumit seperti ini? Ya, kalau kamu jujur, tentu saya bisa melindungi kamu dan bisa memperingat tuduhan polisi yang mengarah ke kamu sebagai dalangnya. Ya Allah, apa sedemikian fatal kesalahan aku di matamu ya Allah, sampai Engkau memberiku cobaan seberat ini. Mulai saat ini, aku menceraikan kamu. Aku janji aku ikhlas. Kita talak 3. Ya Allah, kenapa aku selalu mengambil keputusan yang salah? Aku sudah menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau anugerahkan kepadaku, ya Allah. Saya akan ikhlas membiarkan kamu mendekati wanita yang paling saya mencintai. Tapi kali ini, aku gak akan salah mengambil keputusan. Aku ingin Hana bahagia. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini Engkau memberikan kekuatan hamba melebihi hari kemarin. Terima kasih ya Allah. Banyak banget. Rosi, suara tawa Rosi. Alhamdulillah Rosi sudah bisa kembali seperti dulu lagi. Aku begitu rindu mendengar suara tawanya dia. Ajarin Tante Sofi dong cara mainnya gimana. Yeay. Ya, waduh, keren banget. Ini namanya siapa? Shirley. Oh, Shirley. Kita buka yuk. Pegang dulu deh Shirley-nya, pegang dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai, wah seru banget main boneka ya sama Tante Sofi. Ya sayang ya. Iya Bunda. Rosi, gimana kalau kita sekarang main bonekanya sama Bunda juga? Nih, suruh Bunda buka yang ini. Oke? Ya, Bunda buka ya. Mau main yang mana Rosi? Yang ini, yang ini. Oh, yang pink Rosi. Rosi masih marah ya sama Bunda. Bunda minta maaf ya. Tapi Rosi harus mengerti kalau saat ini Bunda harus bagi waktu. Bunda itu bukannya gak mau main sama kamu nak, tapi Bunda lagi jagain kakek. Sayang ya. Rosi. Sayang. Ya udah kalau Rosi nggak mau main sama Bunda, gak apa kok. Bunda tahu kalau Rosi pasti maafin Bunda ya. Tapi Bunda sayang sama kamu. Bunda di luar ya sayang. I love you princess.
lagi yuk sama Tante Sofi yuk. Ya Allah, segitu terpukulnya Kak Rosi sampai dia tidak mau bicara sama bundanya. Sebegitu rasa takut dalam pikiran Rosi, takut tersakiti, takut kehilangan, takut tidak mendapatkan cinta. Rosi sayang, semoga kamu lekas memahami jika rasa takut itu tidak nyata. Rasa takut itu hanya terbentuk di pikiran kita. Karena jika kita terlalu memikirkan rasa takut, kita justru bisa lupa seperti apa bentuk bahaya yang sebenarnya. Ya Allah, semoga Rosi lekas diberikan kesadaran sebelum perilakunya merugikan banyak orang. Semoga rasa amarahnya tidak terbawa sampai ia dewasa. Amin. Kamu mau pergi lagi? Iya Sof, aku mau nungguin Papa di rumah sakit. Papa sendirian soalnya, tapi ya aku juga bingung. Aku bingung. Rosi udah tidur? Udah. Alhamdulillah. Makasih ya Sof. Makasih banyak. Sama-sama. Sofi, kalau aku bisa jujur, tadinya aku kira bahwa aku kuat menjadi single parent. Aku kuat membesarkan Rosi, menjaga keluarga ini. Tapi ya, ternyata mengatur waktu seperti sekarang ini sangat sulit. Aku harus ke rumah sakit, harus temenin Papa. Rosi juga lagi uring-uringan. Iya ya, nggak usah jelasin ke aku ngerti kok. Aku ngerti kondisi kamu dan keadaan kamu, dan kita juga harus ngerti perasaan Rosi. Bagaimanapun dia masih anak kecil, Han. Selama ini dia disayang sama ayahnya, dimanja sama kakeknya, dan dengan keadaan dan situasi yang seperti ini mungkin dia sedikit merasakan kurang kasih sayang. Ya Sofi, kamu benar. Aku sama sekali nggak menyalahkan Rosi. Apa yang dirasakan Rosi itu sangat wajar, tapi di satu sisi kita juga harus menerima takdir Allah. Ya memang begini kenyataannya. Aku minta maaf ya Han, kalau semua ini berawal dari Karin. Aku tahu ini salah Karin dari awal. Ya walaupun aku sudah beribu-ribu minta maaf atas nama Karin, tapi aku gak bisa berbuat apa-apa lagi selain aku membantu kamu sekarang. Dan itu yang aku bisa lakukan. Kamu sahabat aku. Walaupun aku kakaknya Karin, kita akan terus selalu bersahabat. Kapan aja kamu butuh bantuan aku, kamu tinggal bilang ya. Aduh, Sofi, makasih banyak ya. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu, apa jadinya sama Rosi? Rosi pasti nggak mau tidur sama aku. Terus sekarang aku harus ke rumah sakit. Rumah lagi kosong, Bibi nggak ada, Ona juga pulang. Ya udah, aku nginep sini. Boleh kan? Sofi, aku nggak mungkin minta kamu untuk nginep di sini. Bagaimana dengan Karin? Karin udah gede, dia bisa makan sendiri kok, nggak perlu disuapin juga. Ya udah aman, dia juga udah punya suami, biarin aja. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, aku nginep di sini ya. Oke. Sofi, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kamu memang sahabat yang baik. Kamu anggap rumah ini rumah kamu juga ya? Iya. Kalau di rumah sakit ada apa-apa, kabarin aku ya. Oke. Ya udah, kalau gitu aku berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Bram kenapa ya? Apa dia masih kecewa sama saya? Pak Bram? Oh, dokter? Boleh saya dulu? Oh iya, silakan. Enak. Maafin saya, Pak Bram. Kalau memang saya punya salah sama Pak Bram. Dokter nggak punya salah sama saya. Saya yang justru harus berterima kasih pada dokter. Masalah kemarin dengan Pak Indra, saya benar-benar minta maaf soal itu. Saya tahu bukan tugas dokter untuk menjaga, dan dokter sudah banyak menjaga Papa dan Hana dan apalagi Rosi. Dokter, anak saya bisa sembuh dari leukemia karena kamu, dokter. Pak Bram terlalu berlebihan. Atau memang ada sesuatu yang ingin Pak Bram sampaikan ke saya? Terima kasih ya, dokter. Atas rekomendasi dokter kepada Pak Firan, rumah sakit dokter udah mau mengambil alat medis dari perusahaan saya. Sebelum itu Pak Firan agak belum yakin, tapi saya minta maaf, dok. Karena kesalahan saya, peralatan medis itu semua jadi hilang, dok. Astagfirullahaladzim. Bisa hilang gimana ceritanya, Pak Bram? Kok? Saya ditipu sama supir truknya. Dia kabur pada saat saya lagi di luar dan saya tidak menjaga, saya tidak minta tim keamanan untuk mengamani situasi. Saya mau melakukan yang terbaik, tapi itu semua salah saya, dokter. Dan sekarang setelah diinterogasi polisi, atasan saya mencurigai saya. Apa yang bisa saya bantu, Pak Bram, Pak? Dokter sudah cukup banyak membantu saya, dokter. Mas Bram, Dokter Wisnu, apalagi sih yang mereka bicarakan malam-malam gini? Kok kelihatannya serius banget. Saya minta maaf. Saya minta maaf, dok. Sorry, saya minta maaf. Pak Bram nggak perlu minta maaf sama saya, Pak Bram. Saya justru berharap kalau memang Pak Bram ada masalah, bicara sama saya, Pak Bram. Saya bisa. Dokter, tolong berdiri sebentar. Dokter, tolong diri. Ya, kalau Pak Bram ada dokter, masalah, maafin aku ya. Pak Bram nggak perlu minta maaf sama saya. Pak Bram. Pak Bram. Dokter. Nanti kamu akan tahu kenapa saya melakukan ini, dokter. Dan kamu akan berterima kasih. Saya minta maaf, dokter. Tunggu, Pak Bram. Astagfirullahaladzim, Mas. Apa yang kamu lakukan, ha? Kamu tidak pantas melakukan ini. Kamu sudah lewat batas, Mas. Kamu lewat batas. Kamu sadar nggak, Dokter Wisnu itu orang baik. Dia adalah orang yang sudah menyelamatkan anak kita. Tapi dari dulu aku tuh udah nggak suka sama Dokter Wisnu. Mas, kamu lagi kok. Pergi kamu. Pergi sekarang, kamu pergi. Kamu urusin dokter kesayangan kamu itu. Dokter, saya minta maaf atas sikap Mas Bram. Seharusnya tidak. Bu Hana, Pak Bram nggak salah, Pak. Saya yang salah. Saya yang seharusnya. Cukup, dokter seharusnya tidak membela Mas Bram. Sudah jelas-jelas apa yang dilakukan sama dia itu salah. Salah, dokter.
memukul orang tanpa alasan, Ya, tapi... tanpa sebab dan astagfirullahaladzim. Duduk dokter. Ini seharusnya Mas Bram tidak melakukan. Saya nggak habis pikir, dokter. Ini maaf dokter. Ini biar saya aja, Bu. ya, maafin Mas Bram. Dia benar-benar kelewatan. Mudah-mudahan jalan ini gak salah. Aku ingin melihat kamu bahagia di samping orang yang telah aku pilih, Bunda. Meski hatiku sakit. Ini adalah awal dari semuanya. Aku akan terus membantu Dr. Wisnu demi kebahagiaan kamu, Bunda. Aku harus melakukan pengorbanan ini. Meski hati aku perih, harus kehilangan kesempatan untuk bersama kamu. Bu Hana, Ibu tenang, Bu. Ibu kan mau ketemu Pak Indra. Dokter, bagaimana saya bisa tenang? Bagaimana dengan kejadian tadi itu? Dokter, saya merasa mungkin sebaiknya kita menjaga jarak supaya Mas Bram tidak kehilangan kendali seperti tadi itu. Itu benar-benar, apalagi dia sudah berani memukul dokter di lingkungan rumah sakit seperti ini nggak masuk akal, dokter. Sepertinya Bu Hana memang gak akan percaya kalau aku bilang ini hanya cara Pak Bram untuk mendekatkan aku dengan Bu Hana. Bu Hana, saya mau bertanya satu hal. Pak Bram pernah melakukan ini sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah, dokter. Selama saya kenal dengan Mas Bram, semenjak kita menikah sampai hari ini, saya tidak pernah melihat Mas Bram sekasar ini. Berarti Bu Hana harus percaya. Bu Hana harus percaya dengan sikap Pak Bram selama ini daripada Ibu memikirkan atau melihat kejadian tadi. Dokter, tapi saya tahu apa yang saya lihat. Maksud dokter, Ya, saya... Bu Hana, Ibu yang paling tahu Pak Bram. Saya permisi. Saya harus ke ruangan saya. Dokter Wisnu. Dokter. Kenapa dokter menyuruh Hana untuk mempercayai perasaan dia daripada apa yang dilihat tadi? Sebentar, Pak Bram. Pak Bram, saya minta maaf. Bukannya juga saya tidak berterima kasih, Pak Bram. Tapi saya tidak pernah meminta Pak Bram untuk lakukan itu, Pak Bram. Ya, biarkanlah segala sesuatu berjalan apa adanya. Tidak perlu seperti kejadian tadi, Pak. Ya, dok. Saya minta maaf loh, Pak Bram. Oke. Tapi dokter, kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya kenal sama Hana. Saya sudah membuka jalan untuk dokter. Kenapa dokter tidak bisa menghargai apa yang dilakukan tadi, dokter? Yang Pak Bram sampaikan, saya mengerti, Pak Bram. Ya. Tapi bukan berarti itu bisa saya mengerti. Kenapa Pak Bram melakukan itu ke saya? Pak Bram orang yang paling tahu perasaan saya ke Bu Hana, Pak. Biarkanlah Bu Hana berjalan apa adanya, Pak, dengan perasaannya. Kalaupun suatu hari nanti Bu Hana mencintai saya, biar itu keluar dari hatinya, Pak. Bu Hana berhak untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Siapapun itu, Pak. Ini cuma jalannya lebih cepat. Ya oke, Pak. Tolong hargai itu, Pak. Segala sesuatu proses. Oke, Pak Bram. Maaf, saya harus ke ruangan saya, Pak Bram. Permisi. Sorry. Bisa-bisanya Dokter Wisnu bikin aku malu seperti ini. Padahal aku sudah bantu dia, tapi dia malah ngomong begitu.
Rosi, nggak boleh jahat sama Bunda. Ingat nggak kemarin waktu di taman Tante Sofi ngomong apa? Kalau orang tua Rosi itu orang tua yang paling baik di dunia. Dan Rosi harus sayang. Jangan bikin Bunda lagi sedih ya. Iya Tante, Rosi nyesel udah jahat sama Bunda. Ya udah nanti begitu pulang sekolah, Rosi harus minta maaf sama Bunda, oke? Iya Tante, Tante Rosi mau cium pipi Tante dong. Oke. Ya udah, belajar yang pintar. Nanti kalau nggak Tante yang jemput, berarti Bunda yang jemput. Tuh ada temennya Rosi. Rosi, hai Sofi. Salam dulu sama Tante Rosi. Salam dulu sama Namanya siapa ini? Cheryl, Tante. Ya udah, Rosi masuk sama Cheryl ya sekarang, oke? Ayo. Rosi, kita masuk bareng yuk. Gak mau aku mau masuk sendiri aja. Rosi. Jadi kenapa sih Rosi gak mau masuk bareng aku? Cheryl, mungkin karena Rosi harus buru-buru masuk kelas. Sekarang Cheryl, gak usah pikirin itu. Cheryl sekarang belajar, jangan lupa baca doa biar jadi anak yang pintar. Ya sayangnya? Iya Daddy. Salam dulu. Dah Cheryl. Dah. Dah. Rosi sama Cheryl berteman baik. Iya. Terus kenapa Rosi kayak Biasa. Sebentar berantem, sebentar baik. Iya juga sih. Belum pengalaman. Oh, ya, saya pamit. Oke, iya. Salam Bu Hana. Ya, nanti saya salamin. Mari. Iya, mari. Iya, semua materi kan udah ada di file. Yang kemarin aku siapin itu, Prila, yang coba buka lagi di komputer. Iya, itu dia. Oke. Ya, makasih ya Prila. Hana, pembayaran gimana? Sudah beres? Apa? Pembayaran udah beres? Iya. Udah Papa tenang aja ya. Semuanya udah Hana atur. Udah Hana urus semuanya. Kamu yakin? Papa jangan khawatir. Papa harus mikirin kesehatan Papa. Pembiayaan rumah sakit nanti akan aku urus. Ya Pak ya? Kalau pabrik ini nggak kebakar, biaya rumah sakit itu bukan masalah buat Papa. Malah Papa jadi ngebebanin kamu sekarang. Udah dong Pak. Papa harus ingat, kata dokter kan Papa nggak boleh banyak pikiran, Papa nggak boleh stres. Penting loh Pak, kesehatan Papa. Gimana nggak kepikiran sama Papa? Pabrik sudah Papa rintis dari mulai kecil sampai besar. Dan sekarang lihat hasil apa, musnah begitu saja. Astagfirullah. Pak, masalah pabrik itu nanti bisa dibangun lagi. Sekarang Papa harus fokus sama kesehatan Papa. Lagi pula kan Papa punya Hana, ada Rosi, dan sekarang dalam kandungan Hana juga akan ada calon cucu loh Pak. Kita semua butuh Papa, ya. Tapi sekarang malu sekali menghadapi kalian. Kalian tuh segalanya buat Papa. Malah sekarang Papa gak bisa apa-apa. Kita harus serahin semuanya sama Allah. Percaya. Sorry, bentar Pak. Assalamualaikum. Ya. Kliennya udah datang. Pagi. Selamat pagi. Gimana Pak Indra? Pulang hari ini? Iya, saya harus pulang hari ini. Ya udah kalau gitu saya di sini langsung. terus saya Oke, bisa fine, stres. yes. Gak perlu stres Pak Indra. Kenapa? Pak, Dari kantor ya? dari kantor tiba-tiba kliennya datang lebih awal, jadi ini gimana ya Pak? Padahal aku udah bilang aku harus anterin Papa pulang. Bu Hana meeting aja. Biar Pak Indra saya ngurus, saya bawa pulang. Dokter Wisnu Iya, saya iya, nggak mungkin. iya. Mendingan kamu urusin ke kantor, ya. Biar Papa pulang sama Wisnu. Iya, tapi mungkin Dokter Wisnu ada pasien lain atau ada. Ibu ke kantor, Ibu meeting, sukses ya Bu. Biar Pak Indra, biar saya ngurus. Ya? Silakan, sukses Bu. Oke, ya. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Ya. Nanti aku kabarin Papa ya. Iya. Sekali lagi terima kasih. Ini tasnya. Hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Salwi? Iya. Ayo. Ya, saya dorong. Iya, Tristan, ini sebentar lagi saya mau ke kantor. Ya, sebentar lagi. Paling 5 menit saya berangkat dari rumah sakit, ya. Oke, Assalamualaikum. Suster, ini tagihan. Saya mau bayar. Saya pakai kartu kredit aja ya, bisa ya? Oh, tagihan atas nama Pak Indra Gunawan ya, Bu? Iya, betul. Emangnya ada masalah semuanya? Saya sudah cek. Udah oke, ini kartu kreditnya, suster. Enggak. Tapi tagihan ini tadi sudah dibayar, Bu. Jadi Ibu nggak perlu bayar lagi. Maaf, suster, kalau saya boleh tahu siapa yang membayar tagihan rumah sakit saya? Saya juga nggak tahu, Bu. Tapi di sini tertulis atas nama Bu Hana Sasmita. Iya, itu betul saya. Iya. Oke. Kalau begitu, terima kasih suster. Saya boleh bawa ini ya? Iya, sama-sama, Bu. Ayo Pak Indra. Dok, biarkan saya sendiri. Saya tidak mau merepotkan orang lain. Oke, Pak Indra. Jadi, ya. Awas kepala, Pak. Ya. Terima kasih. Dokter Wisnu, maaf. Dokter, saya boleh bicara sebentar sama dokter? Iya, Bu. Tolong jawab jujur, apa dokter memang sengaja membayar biaya pengobatan papa saya? Iya. Saya bayar. Kenapa dokter? Bu, saya ikhlas lakukan, Bu. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya ikhlas. Dokter, tapi saya sudah minta pinjaman dari kantor. Oke, terima kasih. Tapi nanti kalau saya sudah dapat uangnya, akan saya kembalikan kepada dokter. Hana, ada apa? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Kamu belum berangkat ke kantor? Ini juga baru mau jalan. Oke. Iya, Pak Indra. Sebaiknya berangkat. Ya, saya anterin. Kamu nggak usah khawatir. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widih, selamat datang kembali di rumah Pak Uban. Bener-bener Pak Uban, Ona acungin 10 jempol. Biar kata abis sakit jantung tapi tetap seger buger, kokoh, kuat, perkasa bagaikan Hanoman. Top Markotop Pak Uban. Ngomong apa sih kamu? Ngeledek ya? Enggak, maaf Pak Uban, kagak ada maksud ngeledek, beneran, maaf ya ampun. Beneran. Biona, nanti kalau siapin makanan harus ingat pantangannya, ya. Minyak dibuang, ya. Jangan yang asin-asin, ya. Garamnya kurangin. Manis juga jangan, ya. Ingat ya. Kasih. Minyak dibuang. Kagak boleh yang asin-asin. Apa kagak boleh yang manis? Tumben, nggak ngomel-ngomel. Capek juga ngomel-ngomel terus. Aku takut ada yang terjadi sesuatu sama kandunganku. Takut stres. Bagus lah. Aku juga stres diomel-omelin terus. Mas, tumben kamu pulang cepet. Ya hari ini nggak ada kerjaan. Aku harus ke kantor polisi, ada urusan sama polisi. Polisi?
Ada masalah apaan kamu, Mas? Kayak kamu peduli aja. Hah? Ya udahlah, habis ini aku mau pergi lagi. Mas, kamu nggak pengen seharian di rumah sama istri kamu, ngobrol sama anak kamu, kita cerita-cerita apa gitu? Kamu nggak pengen, malah sibuk sama urusan kamu sendiri. Katanya tadi udah capek ngomel-ngomel, sekarang ngomel-ngomel lagi. Gimana sih? Hah? Udahlah, bentar lagi kamu mau pergi lagi. Nggak ngomel, salah. Ngomel, salah. Semua yang aku lakuin di mata dia selalu salah. Pak Indra, sebaiknya Pak Indra jangan terlalu memaksakan diri, Pak. Dok, saya harus cepat bisa berjalan, Dok, dengan normal. Karena ini latihan saya. Saya tidak mau membebani orang lain. Saya paham. Duduk. Saya ingin melihat kecerahan wajah Hana agar dia senyum kembali. Tapi ternyata sekarang Hana mulai lagi menitikkan air mata dan kesedihan. Maaf Pak Indra. Sebaiknya Pak Indra dalam situasi seperti sekarang ini jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Kita sama-sama yakin, Pak. Bapak pasti yang lebih tahu Hana itu seorang wanita yang tegar dan kuat, Pak. Setiap orang yang bersifat tegar belum tentu hatinya pun tegar. Seperti Hana, dia begitu tegar menghadapi segala masalah. Tapi saya jamin di dalam hatinya dia akan cukup hancur. Hana sudah mengalami hal yang cukup berat dan besar. Mulai dari perceraiannya dengan Bram, kasus dengan Karin, dia menjadi single parent, dan sekarang dia harus menjalani kehamilannya. Sekarang saya menimbulkan masalah baru. Dia harus mengurus saya dengan segala penyakit saya seperti ini. Pak Indra, insya Allah Hana menghadapi ini semua nggak sendirian. Dok, iya Pak. Saya minta tolong sama dokter. Dan dokter harus berjanji sama saya. Janji apa? Saya minta sama dokter, setiap masalah yang Hana hadapi, saya ingin dokter terus mendampingi dia. Saya juga mengharapkan dokter jangan putus asa. Saya mengharapkan sekali dokter terus berusaha untuk mendapatkan hati Hana. Karena dokter laki-laki yang cocok untuk mendampingi Hana. Saya akan berusaha untuk lakukan yang terbaik semampu saya. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran kita,mu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhanku memohon, Tuhanku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik.